Oke, kita udah live di Facebook maupun di webinar Zoom ya, Bapak Ibu. Mungkin di sini kita sudah record juga. Kita langsung mulai aja. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kita berjumpa lagi di kelas pasti tentang investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan ya, mengingat cuaca saat ini juga sedang pancaroba dan bisa apa ya? Kondisi kesehatan itu harus lebih penting ya Bapak Ibu ya. Dan untuk tema siang hari ini Bapak Ibu, kita di kelas pasti pada siang hari ini itu akan membahas terkait peluang jadi investor saham di akhir tahun. Eh, Mas Haji, apakah suara saya cukup jelas Mas Haji? Ya, udah Ya. cukup jelas. Oke, siap. Kita langsung mulai aja. Kita untuk tema pada hari ini kita membahas terkait peluang jadi investor saham di akhir tahun. Jadi ya mengingat ya kita banyak banget review ya di akhir tahun ini selama 2022 dan jika Bapak Ibu yang ingin menjadi investor terutama investor di akhir tahun nanti akan dibahas oleh Mas Haji kira-kira solusi dan caranya seperti apa kayak gitu. Dan tentunya sebelum masuk ke sesinya Mas Haji, mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Kumara. Saya dari tim digital bisnis CGSMB Sekuritas Indonesia yang akan membawakan sesi kedua yang membawakan terkait online trading bersama CGSMB iTrade. Dan di sesi pertama ini saya nggak sendirian, sudah ditemani oleh Mas Aji ya dari tim research analis, tim research retail analis dari CGSMB Sekuritas Indonesia yang akan membawakan terkait tema pada siang hari ini dan tentunya jika Bapak Ibu saat ini sudah join ya dan nanti di saat sesinya Mas Haji ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan saja di kolom chat atau Q&A yang tersedia ya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil sharing bersama Mas Haji dan tentunya di sesi 2 Bapak Ibu jika mempunyai pertanyaan terkait online trading, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya di sesi kedua seperti itu. Oke, sebelum masuk ke sesinya Mas Haji, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu ya, untuk Bapak Ibu bisa mengunjungi atau promo-promo kita yang menarik di akhir bulan ya, awal bulan dan menjelang akhir tahun. Mungkin saya share screen terlebih dahulu. Oke, di layar kaca Bapak Ibu saat ini sudah ada website kita ya, yaitu Bapak Ibu bisa langsung kunjungi di website kami di cgsyb.co.id dan tentunya yang di layar kaca Bapak Ibu saat ini adalah promo kita yang pertama yaitu adalah client get margin client dan tentunya Bapak Ibu periodenya kita sudah hampir sebulan ya menjalankan promo ini. Kita mulai dari tanggal 1 November, nantinya itu masa berlakunya sampai 31 Desember 2022. Dan untuk promo ini, ketika Bapak Ibu menawarkan seperti itu ya, sudah jadi nasabah CGS dan menawarkan kerabat maupun keluarga Bapak Ibu untuk menjadi margin client di CGS Sekuritas Indonesia, tentunya Bapak Ibu bersemata mendapatkan cash reward sebesar 5 juta, seperti itu. Nah, caranya gampang banget, Bapak Ibu bisa langsung mereferensikan nasabah margin baru ke CGS Sekuritas Indonesia dan bagikan linknya di bit.ly/client get margin client dan nanti untuk informasi lebih lanjut ya Bapak Ibu bisa langsung lihat syarat ketentuannya diklik di flyernya nanti Bapak Ibu bisa melihat apa benefit yang dari Bapak Ibu terima dan syarat-syaratnya seperti apa seperti itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang mungkin di live Facebook belum buka akun ya dan ini kita tentunya ada promo juga yang menarik yaitu adalah voucher investasi sebesar 50.000 untuk pembukaan rekening syariah seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum buka akun reguler ya di CGS dan ingin membuka akun syariah seperti itu ya, tentunya bisa melalui online Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ngisi form, nggak perlu datang ke kantor, semua serba online Bapak Ibu bisa langsung melakukan membuka rekening untuk akun syariahnya dan nanti ketika akunnya jadi, Bapak Ibu langsung mendapatkan voucher investasi sebesar 50.000. Nah, tunggu apa lagi? Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah kunjungi website kami di cgscmb.co.id, nanti klik register di sini dan nanti Bapak Ibu bisa langsung registrasi dan jangan lupa untuk pilih kategorinya itu adalah kategori saham syariah seperti itu. Itu untuk promo kedua ya, dan ini promo yang terakhir Bapak Ibu di Aku Syariah juga. Jadi ini adalah promo yang terakhir yaitu free broker fee yang Bapak Ibu bisa dapatkan ketika buka akun syariah. Jadi ketika Bapak Ibu buka akun syariah nih, ketika Bapak Ibu membeli, maka Bapak Ibu tidak dikenakan broker fee dari CGS Sekuritas Indonesia. Jadi benar-benar
modal yang Bapak Ibu keluarkan seperti itu tanpa ada potongan dari Brokopi yang dikenakan oleh CGS Sekuritas Indonesia. Nah, itulah Bapak Ibu untuk promo-promonya dan jangan lupa untuk mengunjungi website kami untuk informasi lebih lanjut di cgscmb.co.id seperti itu. Oke, sudah ada Mas Haji di sini dan kita langsung masuk ke sesinya Mas Haji. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Haji. Iya, terima kasih atas promo-promo yang sudah disoundingkan ya nih Bro Wisnu ya. Tentunya sangat menarik banget nih teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi buruan nih Bapak Ibu manfaatkan ya. Tentunya kira-kira mana nih promo yang tentunya bisa teman-teman mungkin inginkan ya. Nah, jadi masuk nih ya di sesi pertama. Jadi perkenalkan ya, perkenalkan saya tentunya mungkin kalau misalnya nih sesuatu saat mungkin kita ketemu nih Bapak Ibu ya. Jadi mungkin biar lebih akrab lagi ya. Nah, jadi perkenalkan nama saya Haji Kurniawan dari tim Retail Research dari CGS Sekuritas Indonesia, di mana kita akan sharing-sharing ya, teman-teman saling sharing bersama bagaimana sih peluang menjadi investor saham di akhir tahun ya. Tentunya stay tune sampai akhir, baik di sesi 1 dan sesi 2 ya. Nanti setelah di sesi 1 nanti juga akan ada materi tentang online trading yang nanti dibawakan oleh Bro Wisnu ya. Nah, jadi kita langsung aja nih teman-teman ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman nih, kalau misalnya nanti juga ada pertanyaan, bisa dimanfaatkan untuk fasilitas Q&A untuk teman-teman bisa menuliskan ya atau sharing mungkin ada pertanyaan ataupun juga misalnya pengalaman-pengalaman tertentu yang mungkin bisa relate nih tentang topik yang kita bahas di siang hari ini. Nah, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih teman-teman ya tentang investor ya atau investasi ya. Nah, tentunya sebelum itu kita ingin tahu nih kenapa sih kita penting untuk berinvestasi. Karena tentunya adalah kita pasti semua orang nggak ada nih Bapak Ibu ya yang nggak ingin sukses. Pasti semua orang ya kalau ditanya apa nih impiannya ya atau cita-citanya pasti ingin menjadi orang sukses. Nah, tentunya mungkin suksesnya berbeda-beda nih untuk tiap orang. Tapi tentunya biasanya orang sukses ini adalah orang yang bisa menghasilkan penghasilan ya, atau mempunyai kekayaan yang tentunya bisa mencukupi kebutuhan maupun keinginannya. Nah, jadi untuk bisa berhasil nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini adalah ada perbedaan mindset ya bagi orang yang belum berhasil dan orang yang sudah sukses terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk orang yang sudah sukses terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, biasanya orang ini punya mindset yang lebih maju nih, di mana orang ini itu mempunyai sebuah aset yang produktif, di mana ini akan membangun passive income di masa depan. Nah, bedanya adalah untuk orang yang belum sukses, biasanya orang ini cenderung bekerja keras nih, giat dalam bekerja, dan ketika sudah bekerja keras ya, nah tentunya akan mendapatkan uang yang banyak, nah tentunya nanti uang itu untuk digunakan untuk membiayai kebutuhannya, ataupun juga beberapa keinginannya, dan mungkin kalau ada sisa, ini digunakan untuk menabung. Nah, tapi mungkin bedanya apa sih? Nah, bedanya adalah kalau kita hanya kerja aja dan nabung ya Bapak Ibu, dan kita mungkin nggak punya side hustle ataupun aset-aset yang lainnya yang di mana kita nggak harus bekerja, kita bisa mendapatkan uang. Nah, tentunya mungkin kalau kita perhatikan ya di beberapa momen terakhir ada berita bermunculan ya beberapa namanya perusahaan-perusahaan terkemuka ini melakukan perampingan kerja ya, mereka ini mengangkat beberapa karyawannya ataupun merumahkan ya beberapa karyawannya. Nah, tentunya mungkin kalau kita mindsetnya hanya menabung aja ya, jadi bekerja keras terus dapat uang dan uangnya itu hanya untuk menabung aja ya. Nah, tentunya pasti kalau mungkin kita mungkin mungkin kita ada di posisi ya, kita ada di posisi mungkin kehilangan pekerjaan atau income kita berkurang, pasti mungkin kita agak insecure ya, kita agak dalam arti agak galau ya, karena tentunya kalau nggak punya sumber pendapatan yang aktif ngalir terus ya,
Nah, tentunya kita nggak bisa nih untuk terus rutin membiayai kebutuhan kita maupun keinginan kita, misalnya sesekali nongki ya, ataupun juga jajan-jajan yang tentunya untuk bisa refreshing diri lah ya. Nah, jadi tentunya inilah yang harus ditambahin nih Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bukan dirubah, karena tentunya menabung itu bagus ya, bukan dirubah tapi ditambah ya. Jadi selain hanya menabung ya, supaya bisa sukses nih ya, tentunya ketika kita udah punya pekerjaan, udah punya income, menabung itu bagus nih teman-teman ya. Nah, tapi juga harus ada plusnya nih. Plusnya itu dengan berinvestasi. Nah, tentunya beragam investasi itu, pilihan investasi itu banyak ya teman-teman. Mungkin ada yang investasi itu asetnya, misalnya mungkin tanah ya, ataupun aset-aset yang lain untuk disewakan ya. Mungkin dulu juga banyak ya, misalnya mungkin zaman dulu lagi boomingnya PlayStation ya, orang itu menyewa-nyewakan PlayStation, di mana kalau ada orang sewa tentunya itu akan menjadi pendapatan passive income ya buat kita, ataupun juga sewa-sewa yang lain nih, ataupun dulu zamannya lagi boomingnya warnet ya, warnet. Nah, tentunya pasti kalau orang butuh informasi dan sebagainya, nah orang pasti akan rame-rame ya mengunjungi warnet ya untuk bisa mengakses informasi ataupun juga misal bersosial media ria ya. Nah, itu adalah contohnya ya, tentunya banyak banget ya pilihan berinvestasi, aset produktif yang bisa membangun passive income di masa depan. Nah, mungkin kalau ngobrolin pilihan investasi ya, beragam pilihan investasi untuk bisa membangun passive income itu banyak banget. Nah, mungkin kalau kita bahas di sesi kali ini mungkin bisa 10 SKS. Nah, tapi mungkin kita ingin cari win-win solution-nya ya. Nah, kira-kira untuk yang dalam arti passive income yang bisa dijalani ya oleh semua kalangan masyarakat, dan ini terjangkau ya, nggak berat di depan ya, dan tentunya ini bisa rutin dilakukan ya secara jangka panjang. Nah, di sini ada pilihan investasi yang namanya investasi saham ya teman-teman. Dan nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh ya tentang investasi saham dan kenapa nih investasi saham menjadi pilihan nih peluang dalam berinvestasi di akhir tahun ini. Nah, jadi kita kembali lagi teman-teman ya terhadap bagaimana kita bisa membangun mindset yang berhasil yang menjadi orang sukses ya, yaitu dengan selain menabung ini dengan berinvestasi. Nah, jadi dengan berinvestasi kita juga selain punya active income dari bekerja, kita juga punya passive income dari hasil investasi. Asalkan investasi yang teman-teman dan Bapak Ibu ini lakukan ini adalah investasi pilihannya tepat ya. Jadi so far kalau misalnya mungkin ada gangguan ataupun dari active income ini berkurang atau dan sebagainya ya, kita Sorry ini Bro Aji, nih. sorry Bro Aji, sepertinya share screen-nya belum muncul nih Bro Aji nih. Oh iya, sorry ya, belum ya. Belum muncul nih Bro Aji nih. Sorry. Oke, bentar ya. Oh, ini ya, teman-teman ya. Oh iya, sorry. Udah muncul Bro Oke, Aji, udah aman. Oke, aman ya. Thank you, Ya, Bro aman. Wisnu. Nah, kita lanjut lagi nih, teman-teman. Jadi ini tadi ya, untuk screen-nya nih, teman-teman ya, yang tadi kita bahas. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, teman-teman, di sini adalah mindset orang yang sudah berhasil dan orang yang belum berhasil ya. Nah, jadi so far kalau kita lihat, di sini adalah orang yang sudah berhasil, ini adalah orang yang sudah mulai berinvestasi nih. Jadi selangkah lebih maju ya. Jadi tentunya kalau kita bisa mulai berinvestasi, kalaupun ada kendala-kendala di masa depan, tentunya kita nggak insecure ya teman-teman, karena kita punya passive income nih. Kalau intinya active income kita terganggu atau misalnya berkurang, kita punya penyelamat dalam penghasilan kita. Jadi dalam arti ketika kita mulai udah rutin berinvestasi nih, kita nggak harus kerja 24 jam ataupun 9 to 5 ya dalam Senin sampai Jumat untuk bisa dapat penghasilan. Tapi tentunya kalau asalkan kita pilih investasi yang tepat, tentunya uang itu akan bekerja menghasilkan pundi-pundi cuan ya untuk kita. Ya,
Jadi itulah, jadi tentunya mulai dari sekarang ya teman-teman dan Bapak Ibu yang ikut kelas pasti hari ini, tentunya mungkin yang udah punya aktif income ya, seperti saya bekerja kantoran seperti saya ya, tentunya ketika udah gajian ya, tentunya nggak hanya menabung aja nih uangnya ditabung, tapi juga berinvestasi ya. Oke, nah jadi kita lanjut ya untuk next-nya. Oke, nah di sini adalah tentunya di sini adalah psikologi ya teman-teman. Psikologi dalam arti ketika orang ini pegang uang ya teman-teman. Jadi dalam arti manusia ini bisa aja takut dan juga serakah nih kalau berurusan dengan uang atau pegang uang ya. Jadi kadang apalagi di zaman sekarang ya teman-teman dan Bapak Ibu ya, tentunya banyak sekali godaan, aplikasi shopping online itu tentunya bikin mata itu tentunya siwer ya, dalam arti ingin berbelanja dan sebagainya ya, kalap ya. Kalau ibaratnya apalagi kalau gajian ya, gajian tentunya ada keinginan yang di wishlist sejak ditampung ya sejak sebulan terakhir. Nah tentunya ketika payday telah tiba, tentunya saatnya nih time to self reward, healing dan hangout. Tapi tentunya misalnya nih, tentunya ini membuat orang ya termotivasi untuk giat bekerja ya. Sehingga dari ketika sudah payday telah tiba, ini digunakan untuk bisa menikmati kehidupannya ya, untuk bisa membiayai kehidupannya ataupun juga beberapa keinginannya. Dan juga beberapa mungkin ada istilah nih teman-teman dan Bapak Ibu ya, istilahnya YOLO ya, you only live once. Jadi ya ibaratnya selagi kita masih punya uang ya, ya udah nikmatin gaji kita ya, untuk senang-senang ya, untuk shopping, traveling dan hangout. Nah, tapi tentunya kalau itu dilakukan secara tidak terukur ya teman-teman ya. Nah, tentunya ini bisa bahaya nih, bisa bahaya karena tentunya bisa aja nih pengeluaran kita itu lebih banyak daripada pendapatan, ibaratnya besar pasak daripada tiang. Karena tentunya pendapatan kita nggak semuanya nih, seringkali nggak semuanya ini bisa untuk bisa memenuhi apa yang kita inginkan ya. Mungkin yang kita butuhkan itu bisa dipenuhi, tapi mungkin yang keinginan kita ini nggak semuanya nih kita bisa penuhi. Dan biasanya kalau kita kalap ya, nggak bisa ngerem. Nah, akhir bulan biasanya kayak gini nih ya, ke cici-cici di sebelah kiri ya. Dalam arti dia ngenes ya, dompetnya udah kering ya, kering kerontang ya, ibaratnya mungkin penyelamatnya adalah Indomie ya. Jadi tentunya dikala hal ini terjadi ya di akhir bulan, itu mau nggak mau membuat orang ini terpacu ya untuk kerja lebih giat lagi untuk bisa mendapatkan uang dari bekerja. Apalagi mungkin ini belum termasuk mungkin kalau ada cicilan ya, kartu kredit dan sebagainya, wah itu tambah kompleks dah ya. Makanya adalah ini dinamai adalah siklus rat race ya, di mana orang itu kejar-kejaran mengejar uang supaya bisa terus self reward ya, terus healing, traveling dan sebagainya. Tapi tentunya kalau ini terus-menerus nggak bisa kita manage ya, tentunya kita sampai tua kita nggak punya tabungan ya, tabungan untuk pensiun ya. Jadi oleh karena itu penting banget ya teman-teman untuk saat ini kita bisa refleksi diri ya. Jadi nggak hanya kita YOLO aja, tapi kita harus ingat ya bahwa di masa depan kita masih ada kehidupan nih, masih ada sesuatu yang mungkin bisa aja nggak kita terduga ya. Misalnya mungkin ada bencana alam ya, mungkin misalnya hal-hal yang terduga, walaupun memang kita tidak harapkan dan moga-moga itu tidak terjadi, tapi memang namanya hidup nih teman-teman ya. Bapak Ibu, ini tentunya nggak bisa kita prediksi di masa depan itu akan seperti apa. Nah, oleh karena itu penting banget ya kita untuk bisa mulai bijak mengelola finansial dan tentunya setelah itu kita bisa mulai berinvestasi. Nah, faktanya adalah tentunya sampai seumur hidup nih, kita nggak mungkin akan bekerja terus nih teman-teman ya. Jadi tentunya untuk saat ini ya penting banget nih untuk kita mulai berinvestasi supaya di masa tua kita bisa punya tabungan untuk pensiun ya. Karena tentunya kita melihat dari sisi rentang usia ya, mungkin kita nggak mungkin ya sampai tua, mungkin kita capek-capek kerja terus-menerus untuk seperti tadi ya, diperbudak oleh uang untuk bisa
bisa memenuhi kebutuhan kita dan sebagainya. Tentunya mungkin kita inginlah ada waktu yang lebih santai menikmati masa tua ya dengan orang-orang tercinta. Nah, tentunya dananya ini dari mana nih? Nah, dananya itu dari sejak muda ya dengan melakukan investasi secara rutin. Karena tentunya mungkin kalau nabung aja itu nggak cukup ya teman-teman. Kenapa? Karena tentunya mungkin ada faktor inflasi dan sebagainya ya, barang-barang juga naiknya lebih cepat daripada mungkin bunga yang kita terima dari kita menabung ya, seperti itu. Belum lagi juga kalau kita nabungnya mungkin let's say angkanya nggak terlalu gede, mungkin kalau kita lihat di bank yang bank-bank secara umum yang kalau kita nabungnya 1 juta ya, itu kita cuma dapat bunga 0 rupiah. Nah, ternyata itu nggak cukup untuk mengcover kenaikan-kenaikan yang terjadi ya di secara umum ya kebutuhan pokok kita. Nah, di sini adalah masih relate ya teman-teman dari apa yang tadi kita bilang. Jadi mungkin bagi kita semua yang udah punya pekerjaan ya, baik yang aktif income bekerja kantoran ataupun secara employee. Nah, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu bisa sharing nih ya. Ini ada Pak John Gard ya, Bu Juli, Pak Restu ya, Bu Reta, dan Pak Wido. Nah, kira-kira mungkin Bapak Ibu ini udah punya aktif income dari mana nih? Mungkin dari bekerja atau berwirausaha. Nah, mungkin juga boleh di-sharing-sharing ke kita nih, biar kita nggak ngantuk ya pada siang hari ini. Nah, jadi kita lanjut lagi nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Jadi di mana mungkin kita seperti saya ini udah punya aktif income dari pekerja kantoran ya. Nah, jadi apa nih yang kurang ya? Nah, yang kurang ini adalah passive income ya. Passive income dalam arti pemasukan tambahan secara pasif yang di mana saya nggak harus bekerja ataupun peras keringat ya untuk menghasilkan uang. Tapi tentunya dari aset yang saya beli ya, saya produksi atau saya bangun, ini di masa depan harapannya ini bisa memberikan pundi-pundi pendapatan ya tambahan jika saya melakukannya, memilihnya dengan tepat ya. Nah, di sini adalah passive income adalah ibaratnya uang yang bekerja untuk kita ya. Jadi sistem kerjanya adalah uang yang bekerja untuk kita dari aset-aset yang kita beli. Nah, di passive income ini ada 2 jenis ya teman-teman ya. Yang satu adalah kita menjadi business owner atau yang punya usaha nih atau juragannya ya. Nah, di sini adalah kita sebagai juragan adalah kita yang menentukan ya kita mau bisnis apa, kita mau jualan apa, dan mungkin kita akan targetnya kemana, dan sebagainya ya. Nah, tentunya mungkin kalau kita jadi juragan, jadi bos ya, tapi tentunya untuk bangun big business ya, jadi juragan atau jadi bikin bos, CEO, nah tentunya mungkin ini modalnya diperlukan yang besar ya teman-teman. Tapi mungkin nggak semuanya kita punya modal yang besar ya untuk menjadi juragan, menjadi CEO atau bos ya. Nah, oleh karena itu, apa nih ya kira-kira passive income yang nggak terlalu mulainya itu nggak berat, tapi juga kira-kira bisa dimulai dari sisaan uang jajan kita ya, sisihan uang jajan kita dari pendapatan yang diterima dari gajian ya. Nah, di sini adalah kita bisa mulai menjadi investor ya Bapak Ibu dengan berinvestasi saham. Nah, di mana teman-teman juga bisa nih mendapatkan passive income dengan berinvestasi saham dalam arti let's say sekarang untuk berinvestasi saham itu sangat terjangkau banget ya teman-teman. Let's say teman-teman bisa menyisikan mulai dengan 1 juta 2 juta ya. Ini udah mulai bisa berinvestasi saham. Nah, tentunya ini menarik banget ya. Dibandingkan mungkin kalau mungkin membuat bisnis ya tentunya mungkin harus riset ya, harus membeli alat dan bahan dan sebagainya, peralatan, belum juga mungkin harus tester dan sebagainya, produksi, dan juga mungkin ada risiko bisnis dan yang lainnya, dan itu pasti itu membutuhkan ya angka di awal itu yang besar ya dalam mungkin kalau kita memilih membangun passive income dengan membangun sebuah bisnis. Tapi mungkin kalau dengan berinvestasi saham ini relatif terjangkau dan bisa dimulai oleh siapa saja nih. Asalkan kita sudah dewasa ya, sudah punya KTP ya, tentunya kita bisa mulai berinvestasi saham. Nah, selanjutnya kita
Nah, bagi teman-teman juga yang baru join ya, ini juga boleh kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di fitur Q&A. Ini juga selamat siang Pak Teddy, selamat siang juga teman-teman Bapak Ibu yang lainnya dan Pak John Gard ya. Nah, nanti kita akan bahas ya untuk pertanyaan ya Pak John Gard, mungkin nanti bisa ditanyakan untuk di sesi 2 ya, untuk online tradingnya. Oke, nanti kita lanjut lagi nih. Nah, tentunya mungkin tadi kita bilang passive income, ya investasi, saham, dan sebagainya. Kenapa sih kita harus disuruh ya untuk berinvestasi saham? Kan kenapa sih gitu ya? Biasanya sih orang tentunya kalau nggak punya alasan yang jelas, tentunya mungkin orang bertanya-tanya ya. Kenapa sih kalau kita harus berinvestasi? Kenapa nggak harus nabung aja ya? Dan sebagainya. Dan kenapa harus saham? Nah, kita bahas satu persatu nih teman-teman ya. Nah, tentunya jadi kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, misalnya kita punya uang ya, kita menggenggam saat ini uang mungkin 100.000 rupiah nih teman-teman ya. Nah, kira-kira kalau kita pegang uang 100.000 aja nih ya, nah kira-kira kalau kita biarin ya dari tahun ke tahun, itu nilainya sama aja apa nambah atau berkurang nih. Nah, jadi kalau kita riset ya teman-teman ya, ini kita riset dari dari segi harga pasar ya, harga pasar umum ya, kebutuhan pokok nih ya. Jadi mungkin kalau uang 100.000 nih kita belanjakan ke supermarket di 10, let's say katakan 10-20 tahun yang lalu ya, mungkin kita bisa lihat nih di tahun 2000-an kita bisa bawa pulang satu keranjang penuh gitu ya. Jadi tentunya mendorong ke kasir tuh tentunya puas banget ya. Jadi kita bisa bawa pulang ke rumah. Dan udah nih misalnya kita ini untuk sebulan ke depan ya, trolinya ya, isinya itu ada beras, telur, daging, dan sebagainya ya, isinya pokoknya sebulan itu mungkin 2 minggu sampai 3 minggu lah ya, itu bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga ya. Tapi tentunya mungkin jumlah kepala anggota keluarga di rumah tentunya itu bisa bervariasi ya. Jadi mungkin kalau anggota keluarganya lebih banyak ya, tentunya mungkin kebutuhannya bisa menambah ya, disesuaikan. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat nih ya di troli ini, bahwa di tahun 2000 ini kita bisa membeli satu penjirkan yang penuh nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau di tahun 2012 ini kita bisa setengahnya ya. Sedangkan di tahun ini, nah mungkin uang 100.000 itu cuma bisa beli 1, 2, 3 barang ya teman-teman. Karena tentunya kenapa nih hal ini bisa terjadi? Karena tentunya ini adanya inflasi ya teman-teman, dalam arti harga dari tahun ke tahun ini mengalami kenaikan. Jadi tentunya dibandingkan nilai uang kita menurun, harga dan barang jasa itu juga ikut menaik ya. Nah, tentunya kalau kita nggak biarin ini dengan berinvestasi, itu ini akan uang kita dari tahun ke tahun ini akan terus berkurang. Nah, tentunya mungkin kalau kita lihat secara umum, tentunya ini banyak banget ya barangnya ya teman-teman. Nah, mungkin kita coba deh, kalau mungkin saya nggak percaya tentunya uang saya itu masih cukup oke kok ya, nggak berkurang. Nah, coba kita ambil nih salah satu nih, dalam arti mungkin yang familiar ya banyak orang suka, ini adalah produk mie instan ya. Nah, kira-kira teman-teman dan Bapak Ibu ini suka mie instan apa nih ya? Mungkin ada yang timnya mie instan kuah ataupun mie instan goreng nih. Nah, ini juga boleh di-sharing ya. Kira-kira teman-teman dan Bapak Ibu ini tim yang mana nih? Mie instan yang kuah ataupun yang goreng? Nah, jadi di tahun sekarang ya 2022 kalau kita pergi ke supermarket ya, satu bungkus itu minimal tuh paling mulai itu 3.000 ya teman-teman. Mungkin sekarang mungkin udah sedikit merangkak naik 3.200 ataupun mungkin kalau ada diskon menjadi 2.900 ya. Nah, kemudian kalau kita tilik ya di 10 tahun yang lalu ya, ini di tahun 2012. Nah, harga mie instan itu masih di Rp1.000 ya.
Nah, jadi harga Minsa itu masih di Rp1.000 ya. Jadi kalau kita bandingkan ya teman-teman di 10 tahun terakhir, harga Minsan itu udah naik hampir 3 kali lipat. Nah, tentunya mungkin kalau kita bandingkan ya dari harga yang naik 3 kali lipat, apakah nilai uang kita juga selama 10 tahun terakhir itu mengalami kenaikan 3 kali lipat? Nah, mungkin kalau enggak, ini tentunya pasti akan bahaya nih teman-teman. Bahaya kenapa? Karena tentunya nilai uang kita itu akan terus-menerus turun ya, dan juga akan berkurang kalau kita nggak mulai mikir ya untuk bisa apa nih action yang bisa membawa solusi ya. Nah, solusinya adalah nggak ada solusi apalagi, nggak ada solusi yang lain kecuali kita berinvestasi ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa nih? Mungkin kenapa nih? Kenapa kita harus berinvestasi ya solusinya? Apakah nggak menabung? Nah, ini bisa kita lihat nih. Apakah kita kenapa kita harus berinvestasi ya dibandingkan mungkin pilihan yang lain? Nah, jadi di sini adalah kita menyajikan ya data dari Bursa Efek Indonesia, di mana ini adalah return dari beberapa investasi, instrumen investasi yang legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya teman-teman. Ya, jadi di sini adalah kita bandingkan ya, kalau kita punya uang 100.000 tadi ya, kira-kira kalau kita tempatkan di beberapa instrumen keuangan, kira-kira mana sih yang memberikan return yang paling tinggi? Nah, di sini adalah kita melihat bahwa dari segi pertumbuhan, investasi saham ini memberikan nilai return yang paling tinggi ya, yaitu tumbuh hampir 374%. Nah, dibandingkan instrumen yang lainnya, itu instrumen obligasi negara itu 192, kemudian deposito ini menjadi 165, kemudian emas itu Rp116.000 dari yang sebelumnya itu Rp100.000 di tahun 2008. Jadi kita lihat walaupun ada lika-liku naik turunnya, investasi saham secara jangka panjang ini memberikan return yang optimal ya teman-teman dibandingkan instrumen investasi yang lain. Nah, mungkin ini kan secara jangka panjang ya teman-teman. Nah, mungkin kita agak lebih rata-ratakan lagi gini secara per tahun ya. Nah, jadi untuk rata-rata per tahun, kalau kita bandingkan dengan inflasi nih teman-teman ya. Nah, inflasi ini kan 5,5%. Nah, kira-kira kalau inflasinya ini 5,5%, nah kira-kira kalau uang kita itu 100.000 ini tetap aman ya, nggak berkurang. Nah, kira-kira mana nih ya investasi yang kira-kira bisa menjadi kita pilihan ya. Nah, di sini adalah mungkin yang paling memper nih di sini adalah emas ya teman-teman. Ya, jadi kalau inflasinya 5,5%, emas ini masih mengcover ya, di mana returnnya secara per tahun ini 6% ya. Nah, kemudian ini deposito, ini juga masih cuan. Ini rata-rata per tahunnya ini 6,9%. Kemudian juga obligasi negara ini rata-rata per tahunnya juga masih juga cuan ya, 8,5%. Kemudian instrumen investasi saham ini memberikan return rata-rata per tahunnya ya, ini 10%. Nah, jadi kita bisa lihat ya teman-teman bahwa instrumen investasi saham ini rata-rata per tahunnya masih jauh lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Tapi tentu kembali lagi ya, return yang tinggi juga ini akan sejalan dengan risiko yang teman-teman mungkin bisa tanggung. Oleh karena itu yang namanya investasi ini nggak bisa asal-asalan, nggak bisa asal ikut-ikutan. Jadi teman-teman harus melakukan riset dan memilih saham ataupun perusahaan yang tepat ya. Jadi karena investasi itu bukan judi nih teman-teman ya. Investasi saham itu membeli sebuah perusahaan ya. Jadi teman-teman juga membeli fundamentalnya, membeli prospek masa depan, kinerja bisnis di perusahaan di masa depan. Oleh karena itu penting banget ya teman-teman untuk melakukan riset ya dalam membeli saham nanti ya. Jadi nanti teman-teman mungkin yang belum misalnya belum tahu ya kira-kira mungkin investasi di mana, nanti juga ketika sudah menjadi nasabah kita akan selalu adakan kelas-kelas edukasi ya yang secara online kita lakukan rutin ya setiap minggu untuk memberikan wawasan dan juga insight yang menarik ya untuk para nasabah
Dan ini gratis, tentunya teman-teman nanti ketika udah selesai ikut kelas pasti pada siang hari ini, jangan lupa untuk buka rekening saham secara online ya di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Oke. Nah, di sini adalah hal yang tidak boleh dilakukan dan yang harus dilakukan ya. Penting untuk teman-teman nanti dalam berinvestasi saham. Nah, jadi yang pertama adalah di mana teman-teman ini ketika berinvestasi saham, ini jangan memakai dana utang ya. Apalagi mumpung sekarang lagi maraknya pinjol ya teman-teman, ini pakai dana pinjol untuk modal dalam berinvestasi itu jangan ya, karena tentunya ini bersifat uang yang panas. Apalagi mungkin kalau investasi teman-teman ini mungkin nggak selalu untung ya, mungkin ketika mungkin dalam berinvestasi mungkin menemui risiko koreksi dan sebagainya, dan apalagi ini pakai dana utang ya. Nah, tentunya ini pasti sangat berbahaya banget ya, apalagi mungkin ketika buat berinvestasi dan sebagainya, mungkin hal yang tidak terduga ini terjadi ya. Misalnya mungkin teman-teman mungkin apesnya salah berinvestasi, salah pilih perusahaan, salah beli saham. Nah, tentunya itu pokoknya jangan deh ya, jangan dilakukan ya. Jadi kemudian adalah teman-teman harus melakukan investasi dengan dana dingin ya, dana yang nganggur yang nggak dipakai untuk kebutuhan wajib bulanan ya. Intinya pokoknya dana yang nganggur yang ganggu dapur ya, dapur teman-teman ya, untuk makan, untuk biaya berobat ya, untuk teman-teman misalnya transportasi dan sebagainya. Intinya dana, kalau misalnya teman-teman mungkin ada kehilangan risiko ya, kehilangan uangnya, itu teman-teman nggak galau gitu ya untuk berinvestasi. Dan kemudian ketika berinvestasi ini jangan terlalu ibaratnya terlalu bucin ya. Jadi jangan karena mungkin melihat saham ini menarik dan sebagainya, ini all in ya semuanya. Jadi ketika berinvestasi tetap bijak ya. Teman-teman harus mendiversifikasikan ke beberapa instrumen yang berbeda ataupun sektor yang berbeda, supaya mungkin kalau ada risiko di sektor A ataupun di industri A ya, ini tentunya teman-teman nggak rugi dalam satu keranjang ya, tapi tentunya mungkin kalau ada keranjang lain yang masih mungkin prospeknya oke ya, mungkin kalau yang industri A misalnya lagi koreksi ya, teman-teman ini masih bisa tertutupi oleh keranjang yang lain ya, ataupun instrumen investasi yang lain. Oleh karena itu jangan berinvestasi secara all in. Dan kemudian jangan termakan gosip ya, termakan ajakan ya untuk berinvestasi, apalagi untuk pilihan-pilihan saham, atau dalam arti rekomendasi sahamnya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman ya. Seperti mungkin kemarin tuh banyak ramai influencer yang mungkin merekomendasikan saham-saham yang mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan ya secara analisis baik fundamental ataupun teknikal. Oleh karena itu kembali lagi ya teman-teman, penting banget dalam berinvestasi itu do on your research. Teman-teman melakukan research ya sebelum teman-teman mengambil keputusan dalam berinvestasi. Nah, selanjutnya, oke. Nah, selain itu teman-teman ketika nanti berinvestasi ya, penting banget untuk menyehatkan finansial ya. Jadi tentunya seperti jargon di sini ya, pelan-pelan aja ya. Jadi jangan melihat investasi saham itu memberikan return yang paling tinggi, ya udah gaskan aja lah ya. Jadi tetap slow dulu ya teman-teman, pelan-pelan aja. Yang penting teman-teman ini bisa terpenuhi nih, dalam arti tujuan long term goals-nya ini bisa terpenuhi ya. Nah, jadi yang pertama adalah ketika teman-teman ya kita semua ini mau mulai berinvestasi, kita harus menetralkan ya. Menetralkan mungkin kalau ada toksik ya, mungkin ada hal yang kurang sehat ya untuk dalam kita mengarungi ya perjalanan finansial dalam berinvestasi, kita harus dinetralkan dulu nih. Nah, netralkannya itu apa? Nah, yang pertama adalah utang ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelum berinvestasi kita harus menetralkan dulu nih utang-utang ya, yang tentunya ini nggak sehat nih kalau ke depan ini masih dibawa di masa depan. Jadi tentunya utang-utang yang memberatkan
ini terlebih dahulu dilunasi ataupun mungkin dibayar sebagian dan mungkin sisanya itu bisa sambil jalan ya. Intinya adalah keseluruhan ataupun mungkin sekitar 60-70% kalaupun kita masih ada utang itu dilunasi terlebih dahulu. Dan ketika lunas itu udah plong ya, udah lancar, nah kita bisa mulai bijak ya mengatur kebutuhan kita, pengeluaran kita ya. Jadi kita harus memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban kita dibandingkan keinginan. Tentunya kalau keinginan kita itu nggak dipenuhi, pasti kita masih tetap ya bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala ya. Tapi kalau kewajiban ini nggak kita penuhi ya, seperti makan, kesehatan, dan sebagainya, tentunya mungkin kita akan kesulitan ya. Kita akan terganggu menjalani produktivitas kita ya. Misalnya kalau nggak kita makan, tentunya kita akan pusing ya, kita akan lemes dan sebagainya, dan tentunya kita nggak semangat ya. Seperti pada siang hari ini ya. Nah, mungkin teman-teman hari ini gimana nih? Udah makan siang apa belum nih, Bapak Ibu dan teman-teman ya? Nah, jadi tentunya biar semangat, kalaupun yang belum makan siang nih ya, ini jangan lupa makan siang ya, supaya kita tetap semangat nih ya, dan juga tetap sehat. Nah, jadi itu ya. Jadi ketika sebelum berinvestasi, kita harus menyehatkan finansial kita ya. Kita harus mengurangi beban-beban yang tentunya bisa memberatkan ya perjalanan finansial kita ke depan, dan juga kita harus bisa bijak memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban dan juga menepis ya mungkin mengurangi untuk bisa memenuhi keinginan kita yang secara berlebihan ya. Tentunya keinginan itu boleh-boleh aja ya teman-teman, asalkan kita bisa membatasinya. Jangan karena kita punya uang banyak ya, uang ini lagi gampang ya kita cari. Nah, kita jor-joran memenuhi keinginan kita tanpa kita aware gitu bahwa di masa depan tuh masih ada hari esok ya teman-teman. Nah, oleh karena itu penting banget nih untuk kita mulai berinvestasi. Nah, kalau udah sehat dan kita udah prima, nah saatnya yuk mulai berinvestasi. Nah, selanjutnya kita adalah mau mulai dari konsep dasar investasi ya. Nah, jadi ketika kita tahu ya bagaimana pentingnya berinvestasi dan mengelola finansial sejak dini ya. Nah, selanjutnya adalah kita mengenal nih apa sih investasi saham itu. Nah, jadi investasi saham itu adalah sebenarnya sama aja nih teman-teman ya. Dalam arti kita seperti Kasiji nih di sini ya. Kasiji ini punya usaha kedai kopi di mana Kasiji ini perlu modal 8 juta rupiah. Nah, namun Kasiji ini punya modal 1 juta rupiah aja nih. Nah, di mana Kasiji ini nggak putus akal ya, dalam arti Kasiji ini menawarkan ya, mengajak teman-temannya untuk bisa urun dana ya, dalam berarti untuk bisa memberikan modalnya untuk berinvestasi masing-masing 1 juta rupiah. Nah, jadi karena teman-temannya Kasiji nih, ini tahu bahwa Kasiji ini jago nih, mahir untuk meracik kopi. Nah, jadi teman-temannya ini mau nih untuk memberikan modalnya untuk berinvestasi masing-masing 1 juta rupiah. Nah, akhir kata teman-teman Kasiji ya ini juga yakin ya bahwa usaha kafenya itu bisa moncer. Nah, akhir kata setelah berjalannya waktu ya, usaha ini berkembang ya, yang dari yang dulunya 8 juta menjadi 16 juta rupiah. Nah, dari sini adalah tentunya kalau kita lihat dari segi kenaikannya ini udah naik ya, modalnya naik menjadi 2 kali lipat ya. Nah, di mana Kasiji dan teman-temannya ini bisa nih mungkin dari segi kenaikan usahanya ya, ini bisa mungkin menjual sebagian ataupun menjual semuanya ya ke teman-temannya ataupun juga ke orang lain ya, ke masyarakat umum. Nah, ini juga sama juga nih teman-teman ya, ketika kita berinvestasi saham. Jadi investasi saham adalah bukan hanya kita membeli saham yang bagus, terus kita beli, kemudian mungkin tiba-tiba untung. Enggak. Jadi tentunya kita bisa untung dari berinvestasi saham kalau kita bisa tepat ya memilih saham yang bagus ya, kalau ke depan itu outlook-nya itu bisa positif. Nah, mungkin kalau kita salah pilih saham juga, ini juga bisa membawa risiko nih ke kita, karena tentunya mungkin nanti harganya turun dan sebagainya. Oleh karena itu penting ya untuk kita bisa cuan dalam berinvestasi saham dengan memilih saham yang tepat. Nah, kemudian
Kemudian keuntungan investasi saham itu apa aja sih? Nah, jadi investasi saham ini keuntungannya adalah yang pertama adalah dapat capital gain ya, atau selisih harga jual dan beli. Nah, di mana ketika teman-teman nanti berinvestasi saham, ini satuannya itu satu lot itu 100 lembar saham ya teman-teman. Nah, jadi misalnya nih teman-teman mungkin let's say contoh ya biar kebayang nih. Mungkin yang suka misalnya transaksi finansial ya mungkin ada nih Bank BRI. Nah, Bank BRI ini saat ini harganya sekitar 4.800 nih. Nah, jadi kalau misalnya mau beli satu lot ya saham Bank BRI, jadi 4.800 itu dikali 100 lembar saham ya. Nah, mungkin nanti kalau saham apa nih contohnya, nanti juga setiap pembeliannya itu juga dikalikan 100 lembar lot gitu ya. Jadi sama aja nih, misalnya mungkin kita ingin beli beras ya. Nah, misalnya beli beras berapa nih? 1 liter. Atau misalnya mungkin beli beras 1 kilo. Nah, dalam berinvestasi juga ada satuannya ya. Jadi, belinya itu satuannya itu 1 lot itu 100 lembar. Nah, tentunya selisih harga beli dan jual, ini kembali lagi nih teman-teman ya. Kembali lagi dari seberapa besar porsi yang kita lakukan dalam berinvestasi. Semakin kita meningkatkan ya porsi kita dalam berinvestasi, tentunya selisih atau capital gain yang kita terima ini juga akan sebanding ya dengan apa yang kita terima. Asalkan kembali lagi nih, kita bisa memilih saham yang tepat. Nah, selanjutnya adalah likuiditas yang tinggi. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Dimana kalau misalnya sewaktu-waktu kita punya kebutuhan dadakan ya, misalnya mungkin ada anak sakit, atau misalnya yang punya anak mungkin yang sudah mempunyai anak ya, misalnya tiba-tiba mungkin ada kebutuhan mendesak nih, misalnya mungkin ingin lanjut sekolah lagi ya, ingin daftar sekolah SMP, SMA, ataupun ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian mungkin dari segi pendapatan mungkin nggak ada nih uangnya. Nah, ini bisa dilakukan nih teman-teman ya, bisa digunakan ini dalam arti ketika ada dana kebutuhan mendadak ya. Di mana dari hasil investasi itu bisa liquid ya, dicairkan ya, kapanpun secara real time asalkan ada pembeli dan penjualnya. Nah, itu adalah menjadi keuntungan dari investasi saham. Nah, selanjutnya juga selain dapat capital gain, ini juga dapat passive income juga nih dari dividen ya. Jadi beberapa perusahaan yang dia menghasilkan laba yang mengesankan ya, ini mereka juga membagikan sebagian keuntungannya kepada para pemegang saham ya. Nah, tentunya kembali lagi besaran dividen yang teman-teman bisa terima ini kembali lagi dari porsi investasi yang teman-teman lakukan. Selain itu juga bisa memiliki bisnis dari sebuah perusahaan TBK yang go public. Nah, contohnya tadi ya teman-teman mungkin membeli sebuah saham Bank BRI. Nah, meskipun mungkin satu lembar saham, teman-teman bisa dikatakan sebagai pemilik bisnis dari Bank BRI, contohnya ya. Ataupun mungkin saham yang lain nih, contohnya mungkin seperti saham Astra nih ya, yang tentunya teman-teman nggak asing lagi, yang tentunya kendaraan yang banyak dipakai orang ya. Nah, jadi sama aja nih ya, teman-teman mungkin koleks sebuah saham Astra nih ya. Walaupun teman-teman mungkin satu lembar saham aja ya, tapi teman-teman bisa dikatakan sebagai pemilik bisnis dari saham Astra. Itu sebagai contoh aja ya. Dan yang selanjutnya adalah investasi saham ini diatur resmi dan diawasi juga oleh OJK. Jadi tentunya teman-teman worry free ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir investasi saham itu adalah investasi yang bodong, karena ini resmi diatur dan diawasi oleh OJK. Nah, mungkin kalau di luar itu, ya itu tanda tanya nih, apakah mungkin investasi legal ataupun investasi bodong. Ya. Selain itu juga pajak yang rendah dan ini bersifat final. Nah, jadi itu adalah beberapa keuntungan dari investasi saham. Nah, mungkin kita gercep aja ya teman-teman ya, karena waktu ini udah menunjukkan jam 2:30, hampir 2:30 ya. Oke, selamat siang dari Pak Teddy ya, Pak John. Selamat siang juga. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini study case sederhana. Jadi mungkin kita ingin study case real ya, real return
yang kalau kita bandingkan antara tabungan dan investasi, kira-kira masih cuanan yang mana sih? Ya, jadi kalau kita ingin bukti, nah jadi di sini adalah Pak Anto, ini studi case-nya Pak Anto ini umurnya 31 tahun. Jadi Pak Anto ini mungkin udah 31 tahun itu di level manajer lah ya. Manajer sebuah perusahaan multinasional, dia punya penghasilan 15 juta rupiah per bulan dan sudah punya keluarga dan anak ya. Dimana Pak Anto ini mulai mikir ya untuk bisa membangun passive income dengan investasi dan juga dibarengi dengan menabung. Nah, kira-kira kalau dengan menabung tiap bulan dan investasi saham per bulan ya, ini kira-kira selama 4 tahun, kira-kira mana nih dari segi return yang paling tinggi ya? Nah, dengan asumsi ini rutin dilakukan setiap bulan dan jangka panjang ya, nggak diambil-ambil ya. Intinya ini konsisten ya, disiplin untuk berinvestasi. Nah, kita di sini pilih salah satu saham BBRI ya. Jadi ini cuma contoh aja nih teman-teman, tapi disclaimer on ya. Bukan berarti nanti teman-teman juga ikut-ikutan, ini enggak ya. Jadi ini sebagai contoh aja ya. Nah, jadi di tabungan ini 1 juta, di Bank BRI ini 1 juta rupiah. Nah, langsung aja nih cekidot, kita lihat nih berapa returnnya ya selama 4 tahun. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa return yang diperoleh oleh Pak Anto dalam berinvestasi ya, kalau ditabung itu cuma dapat 0,2% ya teman-teman ya, atau returnnya ini nggak nyampe 100.000 rupiah. Nah, asumsinya ini dengan bunga digulung selama 4 tahun dengan asumsi bunganya 0,1% per tahun. Sedangkan untuk Bank BRI, ini rata-rata return ya, ini dalam 4 tahun mencapai 29,3% ya. Nah, jadi secara angka ini dari yang angkanya 48 juta ya, ini menjadi 59 juta ya, atau dapat cuan 13,5 juta rupiah. Nah, asumsinya sama juga ya, ini nabung 1 juta di saham BRI setiap awal bulan, di awal 2018 hingga 2021. Nah, jadi bisa dibandingkan ya teman-teman ya, kalau nabung aja cuma dapat cuan 100.000 rupiah ya, 4 tahun ya, nggak diambil-ambil. Nah, dibandingkan investasi saham, ini bisa mendapatkan return 13,5 juta rupiah. Nah, tentunya menarik banget ya teman-teman ya, kalau kita bisa pilih saham yang tepat nih ya dalam berinvestasi. Tapi juga ini bisa sebaliknya juga nih teman-teman ya. Di sisi lain returnnya juga paling tinggi, kalau kita salah pilih saham, ini juga bisa memberikan return yang juga tinggi juga, risiko ya. Maksudnya risiko yang juga sama tinggi juga ya. Oleh karena itu juga walaupun investasi saham ini memberikan return yang tinggi, tentunya pasti penting banget nih untuk kita pilih secara selektif saham yang kita ingin investasikan ya. Karena tentunya kalau kita risiko kita kehilangan uang ya, misalnya koreksi dan sebagainya, tentunya yang nanggung itu kita sendiri ya, bukan orang lain ataupun orang yang kasih rekomendasi. Oleh karena itu ya harus kita sendiri yang puas untuk mengambil keputusan ya, jangan setengah-setengah ya, karena mungkin kurang pede dan sebagainya. Mungkin banyak orang yang terkadang ini suka terjebak ya, ikut rekomendasi atau sinyal-sinyal yang nggak jelas dan sebagainya, yang tentunya akhirnya bikin kita bingung ya untuk berinvestasi. Nah, oleh karena itu, untuk Bapak dan Ibu teman-teman yang ikut kelas Pasis yang hari ini, tentunya adalah calon investor atau investor yang tentunya ingin belajar lebih baik ya, lebih baik dalam berinvestasi saham, dan juga nanti bisa memilih saham yang tepat ya untuk bisa berinvestasi dan jadi investor saham di masa depan. Nah, kemudian kalau kita bincang-bincang seputar investasi, gimana sih prospek ISG ke depan untuk teman-teman bisa menjadi sebuah peluang sebagai investor saham. Nah, kita juga open ya bagi teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, ini juga bisa langsung dituliskan nih di fitur Q&A. Oke, ini sembari kita lanjut pertanyaan nih, kita mau bahas juga nih pertanyaan dari Pak Teddy. Halo, selamat siang Pak Teddy dan teman-teman semua.
Mohon izin bertanya nih, apakah boleh dana yang dialokasikan dari pendapatan bulanan untuk investasi saya gunakan pada investasi saham semuanya? Ya, jadi apakah boleh dana yang dialokasikan ya, maksudnya mungkin maksud dari Pak Teddy di sini adalah dana dingin ya, dana dingin untuk berinvestasi tiap bulan ini apakah bisa digunakan untuk investasi saham semuanya. Nah, ini bisa banget ya Pak Teddy ya, tapi mungkin mungkin kalau Pak Teddy mungkin masih pemula, tentunya mungkin bisa ritmenya mungkin bisa bertahap demi bertahap ya. Jadi tentunya bukan berarti kita mungkin punya pendapatan yang mungkin besar dan sebagainya kita langsung jor-joran nih berinvestasi saham, tapi ibaratnya investasi saham itu bukan ajang ya siapa yang paling cepat-cepat menjadi kaya, cuan paling besar, tapi ibaratnya siapa yang bisa survive ya secara jangka panjang dalam berinvestasi seperti itu ya Bapak Edi. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Misalnya mungkin Pak Teddy mungkin setiap bulan mungkin menyisihkan 1 juta 2 juta ya. Nah nggak apa-apa ya. Yang penting belajar dulu ya, belajar berinvestasi, belajar untuk bisa membiasakan habit investasi itu nature ya, nature dalam arti kita udah gajian ya, kemudian saatnya saya nyisihin untuk misalnya buat pendidikan anak, kemudian buat makan, buat tempat tinggal, buat transport, buat BBM dan sebagainya, buat biaya KPR ya. Nah kemudian ada sisa nih, nah kita sisihkan ya untuk berinvestasi tanpa mungkin kita harus dipaksa-paksa ya, tapi itu udah menjadi habit kita tiap kita dapat pendapatan. Jadi kita nggak mikir lagi masih ada sisa duit sekian juta nih, wah enaknya mau buat pergi kemana ya, buat beli apa ya. Jadi itu dulu ya Pak Teddy ya. Jadi ibaratnya habit itu bisa kita tumbuhkan. Nah mungkin setelah itu kita bisa menikmati ya ritmenya, kita udah saya udah rutin nih mulai berinvestasi, saya udah mulai bisa menikmati selangkah demi selangkah ya cuannya, walaupun mungkin cuannya bisa buat traktir keluarga, misalnya pergi jalan-jalan, nggak apa-apa ya. Yang penting adalah kita bisa secara rutin ya untuk mulai berinvestasi. Nah, mungkin nanti lebih detailnya ya untuk misalnya mengalokasikan sebagaimana mengaturnya, nanti Bapak Teddy juga bisa ikuti kelas nasabah khusus ya yang membahas money management. Nah, itu bisa lebih detail lagi nih, kita bisa sharing-sharing. Nah, lanjut ya Pak Teddy ya, kita bahas tentang dari segi prospek IHSG nih. Ya, oke. Nah, jadi untuk prospek IHSG ke depan, nah jadi kalau kita lihat secara PE ya, atau dalam arti apakah IHSG saat ini udah mahal atau udah masih murah ya. Nah, jadi kalau secara PE valuation di akhir bulan November ini valuasinya ini meningkat ya, dalam arti dibandingkan bulan Oktober ini menjadi 15,2 kali, dibandingkan di bulan Oktober ini 15,1 ya. Nah, kemudian dari segi PBV ini terjadi sedikit penurunan ya, dari Oktober ini 1,84 kali, ini menjadi 1,82 kali. Dan juga kalau dari segi ya bursa efek di negara emerging market ya, untuk IHSG ini 45% ini premium, dalam arti ini lebih mahal, lebih tinggi ya dibandingkan bursa efek di negara emerging market ya, atau negara berkembang. Dan juga kalau kita bandingkan secara historical ya, rata-rata historical ini di 27% premium. Nah, jadi kalau kita lihat memang IHSG saat ini nih, artinya apa nih ya? Jadi so far kalau kita lihat IHSG saat ini juga nggak murah-murah banget, tapi juga nggak mahal-mahal banget ya. Dan juga dari hal tersebut nih teman-teman, kalau kita lihat untuk ruang gerak di IHSG ke depan juga ini udah mulai terbatas ya, karena tentunya kalau kita lihat udah premium ya dibandingkan emerging market yang lainnya. Dan tentunya dari segi foreign flow
foreign fund ini juga masih overweight di Indonesia, tapi meskipun dari segi net sell ya, ini secara beberapa momentum terakhir ini memang cukup mencatatkan net sell yang cukup tinggi ya dalam segi investor asing. Nah, kalau kita bantu rangkumin nih teman-teman dan Bapak Ibu ya, untuk foreign inflow di 12 bulan terakhir ya, ini ke equity, ini investor masih net buy ya, 61 triliun rupiah hingga per akhir November 2022. Kemudian kalau dari segi net sell di equity atau di saham, ini asing mencatatkan 114 juta US dollar. Kemudian di government bond ini net buy asing ini sebesar 1,48 miliar US dollar. Ini per akhir November 2022. Dan kemudian siapa nih penggerak IISG ke depan ya? Nah, jadi kalau kita lihat memang kan di tahun 2023 ini mendekati ya teman-teman adanya potensi resesi pelemahan ekonomi global ya. Dan tentunya mungkin dari segi foreign fund ini juga berhati-hati ya untuk menempatkan dananya dalam berinvestasi. Dan juga kalau kita lihat juga dari segi foreign fund yang mereka ini beberapa akhir terakhir ya, waktu terakhir juga mereka melakukan net sell yang cukup mulai besar ya ke market kita. Nah, tentunya mungkin kalau ISG ini mungkin ada koreksi ke depan, siapa nih yang bisa menjadi penggerak nih untuk ISG. Nah, di mana kalau kita lihat hal ini akan diimbangi oleh dari local mutual fund yang dalam segi cash position-nya ini sudah pegang cash level 14%. Dalam arti kita lihat ke depan ini punya potensi untuk menurun ke 9% secara historical. Di mana dari segi local fund ini punya GCI float ini sebesar 20%. Dan juga misalnya kalau asingnya ini profit taking ya, ini akan diimbangi oleh local mutual fund ya teman-teman. Dan di mana apa nih yang tentunya mereka beli ya, atau local mutual fund ketika nanti mereka beli ya saham di IISG, nah tentunya mereka melihat saham-saham yang punya prospek earnings yang oke nih di masa depan. Nah, tentunya saham-sahamnya apa? Nah, di sini kita ada pilihkan ya saham-saham yang untuk teman-teman nanti untuk berinvestasi saham sebagai pertimbangan ya dalam berinvestasi saham. Ini ada saham BBNI, KLBF, dan EXCL. Nah, di mana fokusnya adalah saham-saham yang large cap dengan potensi EPS growth yang stabil. Nah, di mana untuk di tahun 2023 ini, kalau berdasarkan marketing trip yang dilakukan CGS-CIMB ya, di mana investor ini relatively positif ya terhadap sektor banks dan sektor telco. Nah, salah satunya juga kita ada diselipkan di tengah ini ada KLBF ya, sebagai alternatif saham consumer yang punya exposure ini healthcare ya teman-teman. Nah, katalisnya apa? Di mana dari segi banks ya, ini concern bank dalam arti untuk top 4 banks ya, BBNI ini PBV-nya ini masih murah ya dibandingkan peers-nya ya di banks lain. Dan untuk target price-nya ini ada di 10.600, potensi return-nya ini 14%, tapi ini berdasarkan fundamental ya, fundamental target price, jadi bukan berarti potensial return-nya sekitar 14%, besok harganya naik nih teman-teman. Enggak ya, jadi ini asal berdasarkan perhitungan secara fundamental, tapi turunnya naik, turunnya saham, nggak ada yang tahu kapan dan berapa ya, seperti itu. Nah, kemudian kita untuk EXCL, jadi untuk target price-nya EXCL ini ada 3650, dengan potensial return-nya 50%, nah di mana kalau kita bandingkan dengan pemain telco yang lain, secara EV/EBITDA, EXCL ini lebih murah ya, yaitu di 4,3, dibandingkan Telkom ini 7,2, dan ISAT 5,5. Nah, tentunya katalisnya apa? Katalisnya dari segi prospek pertumbuhan earnings, ini juga kita suka ya. Selain dari Excel juga kita lihat Telkom, selain Excel ini Telkom juga punya pertumbuhan bisnis fixed income dan juga potensi dari IPO data center di semester 1 2023.
Nah, ini bisa teman-teman pertimbangkan untuk bahan ya, untuk teman-teman nanti menjadi investor ya, untuk berinvestasi saham. Dan untuk selanjutnya ini KLBF target price ini di harga 2.400, potensi return-nya ini 22%. Nah, jadi KLBF ini juga favorit jadi investor tahun ini, di mana kita lihat dari segi proyeksinya, dari si JCMB di 2023 ini bisa cetak double digit EPS growth, salah satunya ditopang dari segi Sanofi ya, bisnis Sanofi, di mana ini berkontribusi 3-4% terhadap revenue-nya. Dan untuk manajemen ini confidence, percaya diri ya, PD di tahun 2022 untuk EPS growth-nya ini ada di sekitar 11 hingga 15%. Tapi di sisi JCMB kita lebih konservatif ya, prediksi untuk EPS growth di 2022 ini di target 9,5%. Nah, mungkin sekian nih teman-teman ya, karena waktu juga udah di 2.35 siang. Dan mungkin kita lanjut aja nih teman-teman ya untuk bahas pertanyaan Bapak Ibu semua. Nah, ini juga ada pertanyaan yang datang dari Pak Teti. Oke, mau nanya lagi nih. Boleh, Pak? Jadi, apakah ada jumlah saham minimal atau maksimal emiten yang sebaiknya saya miliki dalam portofolio saya? Apakah boleh dalam satu sektor yang sama atau sebaiknya bervariasi sektor? Nah, mungkin di sini kita nggak bahas lebih detail ya. Mungkin nanti bisa dibahas ketika teman-teman dan Bapak Ibu ini mengikuti kelas di money management dan psikologi trading ya. Di sini teman-teman nanti lebih banyak lagi yang membahas bagaimana mengatur money management dalam berinvestasi. Nah, tapi mungkin kira-kira jumlah minimal ya. Apakah ada jumlah minimal atau maksimal emiten yang sebaiknya saya miliki dalam portofolio? Nah, jadi mungkin apalagi mungkin sebagai investor pemula ya Bapak Teddy dan teman-teman semua. Nah, mungkin dalam berinvestasi sebenarnya nggak ada minimal maksimal, tapi tentunya mungkin supaya nggak pusing ya, nggak pusing dan juga bisa dipantau secara mudah ya. Nah, mungkin bisa dibatasi mungkin sekitar 3-4 lah ya, jangan sampai lebih dari 5 ya. Karena tentunya mungkin dua sektor berbeda aja mungkin kita mempunyai dua fokus yang berbeda, apalagi mungkin bisa lebih dari 5 ya. Mungkin bisa mungkin seperti contohnya seperti ini ya Pak. Jadi seperti topik kita ya, tentunya kita melihat dari segi prospek ke depan itu apa yang bagus ya. Dari segi investor melihat sektor banks dan telco itu bagus ya. Nah, kalau melihat hal ini bagus, nah tentunya bisa difokuskan ya teman-teman ya. Kira-kira sektor banks yang bagus tuh apa ya? Nah, yang pasti murah dan tentunya segi katalisnya itu positif. Ini kita ada topik memilihkan untuk saham BBNI, kemudian untuk saham telco. Nah, saham telco apa nih yang masih murah dibandingkan peers-nya? Ini ada Excel ya, dibandingkan teman-temannya nih, ada Telkom dan ISAT. Excel ini lebih murah ya daripada teman-temannya, ya seperti Telkom dan ISAT. Dan kemudian juga dari segi pemain consumer ya, di sini juga kita lihat KLBF ini menjadi favorit ya di kalangan para investor asing ya untuk tahun ini. Nah, jadi itu menjadi salah satu gambaran ya Pak Teddy ya, minimal maksimal dalam portofolio. Ya, kira-kira tentunya mungkin maksimal dan minimalnya itu disesuaikan dengan kira-kira sektor ataupun saham-saham yang menarik mungkin di masa depan atau di tahun depan itu apa nih. Nah, tentunya nanti kalau misalnya mungkin teman-teman belum tahu nih ya, kira-kira saham mana yang oke, kira-kira mungkin mau berinvestasi apa. Nanti ketika sudah menjadi nasabah dari CJCMB, teman-teman bisa mengikuti gratis ya kelas edukasi. Nah, nanti lebih lengkap lagi nih. Untuk nasabah, nggak cuma ada 3 saham ini aja, tentunya masih ada saham-saham yang lainnya ya. Jadi misalnya di sini ya, ini kan kita hanya memilihkan saham 3 nih, menjadi jagoannya CJCMB ya, pilihan topiknya. Nah, tentunya nanti kalau kita udah jadi nasabah, nanti kita akan lebih detail breakdown, membahas lebih rinci lagi ya, ke misalnya ada saham BBCA, BBRI ya, Mandiri, BBNI dan sebagainya.
untuk bisa teman-teman menjadi gambaran ya, menjadi wawasan teman-teman nanti dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Karena ini untuk peluang dalam arti untuk umum ya, atau misalnya untuk pemula, jadi supaya nggak ngejelimet, nggak pusing, kita pilihkan dulu topik 3 saham supaya teman-teman nggak bingung nih pilih saham yang mana. Nah, nanti mungkin kalau udah seiring berjalannya waktu, udah lancar rutin berinvestasi, teman-teman, Bapak Ibu Pak Teddy ya, ini bisa secara bertahap demi bertahap menambah porsinya ya, meningkatkan jumlah sahamnya dan sebagainya ya. Tentunya ini bisa berkesinambungan ya di masa depan. Jadi nggak terlalu ngoyo ya teman-teman dan Bapak Ibu ya, karena ibaratnya investasi seperti tadi ya, ibaratnya investasi yang nyaman ya, nyaman untuk kita jalani ya di masa depan gitu ya. Jadi karena ini adalah sebuah journey, bukan sebuah lari sprint ya teman-teman ya. Ini sebuah perjalanan, sebuah journey yang dalam arti Bapak Ibu untuk mencapai financial freedom ya, ataupun mungkin tujuan-tujuan finansial di masa depan ya, tentunya mungkin nggak harus ngoyo banget ya, nggak harus ngoyo, tetap atur ritme dalam perjalanan ya, perjalanan jangka panjang, supaya kita bisa sampai di tujuan selamat ya, nggak kena rugi dan sebagainya, kita happy ending intinya lah, seperti itu ya di masa depan. Dan mungkin kalau ada pertanyaan lain, silakan nih Bapak Ibu dan teman-teman ya, bisa dituliskan di kolom Q&A. Wah, ini ramai banget ya, ada Pak Wido dan Pak Teddy juga nih yang semangat banget bertanya. Nah, sebagai investor pemula dan investasi saham, maka sebaiknya sebagai investor dan trader lebih menguntungkan mana nih saham yang kita miliki untuk investing atau trading. Ya, jadi mungkin tentunya ini tentang jiwa ya Bapak Ibu ya. Ini panggilan jiwa. Dan tentunya mungkin tiap orang itu beda-beda ya panggilan jiwanya. Ada yang, oh mungkin saya investor, oh mungkin teman yang Bapak A, mungkin Bapak B itu menjadi trader ya. Itu beda-beda ya teman-teman. Nah, mungkin menguntungkan mana menjadi investor dan trader itu beda-beda. Mungkin kalau misalnya nih, jiwa saya mungkin investor, terus saya dipaksa untuk kejar cuan menjadi trader. Nantinya kalau saya panggilan jiwanya bukan menjadi trader, nantinya pasti nggak nyaman dong ya. Mungkin investasi pilihan sahamnya mungkin nggak tepat dan sebagainya ya. Mungkin ibaratnya nggak nyaman lah ya. Jadi tentunya sesuaikan dengan kenyamanan kita ya. Tentunya nggak ada yang berjuang ya, dalam arti berlomba-lomba yang paling menguntungkan, paling cepat kaya ya. Jadi mana yang lebih nyaman untuk kita. Nah, mungkin bisa saya bantu untuk Pak Teddy ya. Mungkin kalau misalnya Bapak mungkin tiap hari mungkin kalau nggak buka iTrade atau aplikasi online si JCMB itu nggak happy ya, mungkin nggak tenang dan sebagainya. Mungkin Bapak itu adalah panggilan jiwanya itu trader ya. Tapi mungkin kalau saya mungkin sibuk, saya nggak banyak waktu, dan mungkin saya lebih pilih saham yang tepat dan oke, saya percaya, terus ya udahlah, ya asal saya percaya ya kita investasi, ya udah saya tahan itu sampai jangka panjang, dan ketika saya yakin ya udah di masa depan saya insya Allah bisa mendapatkan cuan ya dari investasi saya. Ya itu, jadi kembalikan lagi ya ke panggilan jiwa kita ya, apakah kita menjadi trader, kita adalah lebih cocok menjadi trader atau investasi jangka pendek ataupun investasi jangka panjang gitu ya. Tapi kembali lagi, mungkin apakah mana yang lebih menguntungkan? Yang namanya investasi pasti ada risikonya teman-teman ya. Jadi yang tadi kita bahas nih, dalam arti investasi saham yang paling oke itu adalah investasi yang dilakukan secara jangka panjang gitu ya. Karena semakin panjang kita berinvestasi, kita bisa meminimalisir risiko yang lebih kecil ya, ketimbang kita melakukan investasi lebih secara short term ya. Oleh karena itu mungkin secara wisely-nya tentunya mana yang lebih menguntungkan, ini investasi secara jangka panjang ya gitu. Mungkin gayanya seperti apa investor atau trader, ini kembali lagi dikembalikan kepada panggilan jiwa kita masing-masing ya Pak Teddy ya.
Nah, semoga itu bisa membantu nih ya pertanyaan Pak Teddy yang semangat banget ya bertanya pada kesempatan kelas pasti siang hari ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Pak Wido Nugroho dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya di kelas pasti siang hari ini untuk sesi 1 ya. Dan jangan beralih karena kita ada sesi 2 yang akan dibawakan oleh Wisnu ya. Untuk saham konstruksi di WSKT prospeknya gimana ya terakhir tahun. Nah, mungkin Pak Wido Nugroho nanti kita akan bahas di lain session ya untuk materi kelas pasti yang lainnya nih. Karena tentunya mungkin kalau kita bahas secara detail mungkin tentunya bisa panjang ya untuk hal tersebut. Mungkin kalau nanti relate juga bisa dibahas di BTS selanjutnya ya. Kalau itu relate dengan pertanyaan dari Pak Wido ya. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman butuh insight yang lebih detail, nanti ketika sudah menjadi nasabah, teman-teman bisa ikut dan daftar ya kelas pasti yang diadakan setiap rutin ya, setiap minggu. Teman-teman nanti bisa pantau aja ya email dan juga website dari CJCMB ya. Dan ini gratis untuk nasabah. Jadi tentunya setelah ikut kelas party pada siang hari ini, teman-teman jangan lupa untuk mendaftar jadi nasabah dari CJCMB secara online ya. Nah, mungkin terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah join dan antusias banget di kelas pasti siang hari ini. Nah, tentunya kalau misalnya ada kesan-pesan dan tentunya mungkin kalau misalnya kelas pasti ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, nah tentunya silakan nih untuk bisa menuliskan pesan dan kesannya di kolom Q&A ya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah antusias di kelas pasti siang hari ini. Dan semoga ketika nanti sudah berinvestasi bisa cuan dan harapannya bisa mencapai impiannya di masa depan ya. Tetap disclaimer on apa yang sudah kita tadi sampaikan ya. Karena investasi itu tetap disclaimer on. Sebagai investor, teman-teman pasti tahu bahwa investasi itu ada risiko yang ditanggung. Sebagai investor ya, tentunya nanti kalau teman-teman sudah membuka rekening saham di CJCMB Sekuritas Indonesia. Nah, tetap ikuti. Di sini ada sosial media kami, ada di Instagram, Twitter, ada Telegram ya, supaya membantu teman-teman tetap update dan gak ketinggalan informasi seputar saham dan juga investasi ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat semuanya untuk teman-teman. Salam cuan. Oke, thank you Mas Haji buat pembawaan ini ya, materi sesi pertama untuk siang hari ini cukup lengkap dan juga banyak antusias juga ya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti Pak Teddy dan Pak Wido. Nah, sebelum masuk ke sesi kedua, mungkin saya menjawab pertanyaan paling atas sih, ada Bapak John Gard ya. Pertanyaan adalah, saya nasabah baru, tapi dari saya bisa masuk ke aplikasi CGSCB tidak ada fitur grafik. Apakah memang tidak ada grafik di aplikasi CGS ini dan YU termasuk broker asing masih tidak ada grafik? Oke, Pak Jun, mohon maaf Pak, untuk saat ini kita sedang memperbaiki untuk fitur chartnya di aplikasi mobile, desktop, dan web. Dan nanti kita akan informasikan lebih lanjut Pak untuk perbaikan tersebut dan nanti kita akan informasikan ke nasabah terkait perbaikan-perbaikan yang mungkin agak sedikit mengganggu untuk aplikasinya seperti itu. Tetapi saat ini kita sedang koordinasi ke tim terkait untuk memperbaiki grafik atau chart yang ada di aplikasi CGSMB iTrade, Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak John untuk pertanyaannya. Dan mungkin kita langsung masuk ke materi ya. Pada siang hari ini kita akan membahas mungkin aplikasi web ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin saya screen terlebih dahulu ya untuk aplikasi webnya. Dan jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, monggo bisa langsung tanyakan saja di kolom chat ya. Oke, sudah deh Bapak. Ya Pak, kita akan memperbaiki secepatnya Pak untuk chartnya dan kita akan informasikan Pak untuk chartnya setelah diperbaiki Pak seperti itu. Karena kita saat ini sedang mengembangkan aplikasi terbaru ya Pak untuk memperbaiki sedikit demi sedikit kendala yang terjadi Pak. Dan mungkin kita usahakan secepat mungkin kita akan perbaiki untuk chartnya dan kendala-kendala yang lain Pak seperti itu. Oke, kita udah masuk ke aplikasi web ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saat ini sudah mengikuti di sesi pertama dan di sesi kedua pun juga kita akan menampilkan untuk aplikasi webnya seperti itu. Nah, mungkin ya saat ini seperti Pak John ya sudah
login di aplikasi terbaru, yaitu dari CGSMB Trade New. Dan mungkin Bapak Ibu yang ada beberapa di sini yang sudah jadi nasabah, atau yang baru jadi nasabah dan sudah menggunakan aplikasi terbaru, mungkin langsung dicoba ya di aplikasi web ya seperti itu, karena di sini banyak informasi yang menarik tentunya yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika menggunakan aplikasi web seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk di sini, Bapak Ibu tinggal masukkan passwordnya ya. Jadi di sini saya sudah remember me untuk user ID-nya. Nah, saya klik login di sini. Oke, di sini karena saya sudah custom Bapak Ibu, jadi ini adalah login pertama kali ketika Bapak Ibu login di web ya, seperti itu ya. Karena jamnya sudah terlalu jauh ya Bapak Ibu ya, sudah menjelang close, close ya seperti itu. Nah, di sini adalah tampilan untuk market Bapak Ibu. Jadi yang ditampilkan di menu market watch ini adalah 4 order book yang Bapak Ibu bisa melakukan pembelian atau penjualan saham. Dan di sebelah sini kalau misalnya terupdate seperti itu ya, atau running marketnya seperti itu, di sini ada running trade Bapak Ibu. Nah, seperti ini nanti dia akan terupdate misalnya ini terjadi atau eksekusi investor membeli saham tersebut. Seperti itu. Misalnya di sini ada saham Omet ya. Kita lihat di sini ada jumlah lotnya seperti itu. Dan di sini dia actionnya apa? Yaitu kalau misalnya kita lihat di sini dari 3 saham ini actionnya buy Bapak Ibu. Nah kalau di sini ada saham APLN, AMRT, nah itu terjadi secara real time Bapak Ibu, beli ataupun jual. Nah kalau di sini ada market watch, di sini ada menu market ya Bapak Ibu yang sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu gunakan aplikasi kami. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat dari last trade-nya, last quantity-nya, change-nya berapa seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dan di sini kalau kita lihat di sini ada berapa lambang lonceng Bapak Ibu. Nah, di sini menjadi pertanyaan nasabah-nasabah ke kita, apa sih maksud dari lonceng tersebut? Nah, kalau kita klik di sini untuk lambang loncengnya ini adalah notifikasi atau spesial notasi ya Bapak Ibu ya. Yaitu adalah notasi yang diberikan oleh bursa tergantung dari saham-saham yang eh, sedang diperhatikan oleh bursa seperti itu. Jadi di sini di aplikasi kita itu jadi Bapak Ibu bisa membeli saham dan Bapak Ibu juga bisa aware untuk keadaan tersebut ya. Jadi misalnya ingin membeli saham ABCD atau saham lain, nah ketika ada lama lonceng ini bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu sebelum membeli. Nah di sini ada saham Goto dan Buka. Nah di sini tuh ada notasi khususnya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membaca. Nah seperti ini. Saham IATA ini ada 2 notasi khusus ya Bapak Ibu ya. Ada E dan X. Nah itu untuk informasi lebih lanjut bisa ngecek di web bursa ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada pengertiannya dan sebenarnya di sini juga ada pengertiannya dan di si web bursa itu ada beberapa untuk yang Bapak Ibu bisa sambil baca dan bisa sambil pahami seperti itu. Nah, di sini juga ada trade by stock dari IATA ya Bapak Ibu ya. Jadi kita terlihat di sini IATA itu sempat ada frekuensi sekitar 35 di harga 138 dan frekuensi di 493 di harga 139 seperti itu. Dengan jumlah value dan volumenya. Nah, di sini akan terekam Bapak Ibu misalnya IATA, misalnya BBRI ya. Nah, di sini dalam satu hari ini sudah ada trade book-nya ya Bapak Ibu ya, sudah kelihatan seperti itu. Dan di sini juga sudah terlihat untuk trade list-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa lihat Bapak Ibu bisa menyeting saja di sini. Trade list-nya saya samakan dengan saham yang Bapak Ibu sudah setting sebelumnya. Seperti BBRI seperti ini Bapak Ibu. Nah, trade list-nya seperti ini. Terakhir itu di jam 14.49 ya Bapak Ibu ya, di harga price-nya itu di 4.900. Oke, kita bergeser lagi setelah trade by stock itu ada global market summary. Nah, ini di aplikasi terbaru kita sudah siapkan untuk global market summary dan tampilannya jauh lebih soft ya Bapak Ibu ya. Dan untuk informasi-informasi ini tentunya apa namanya informasi yang kita berikan ini atau di aplikasi eTrade itu adalah aplikasi yang gratis Bapak Ibu. Jadi tidak dikenakan biaya tambahan ketika menggunakan aplikasi kami. Oke, di sini sudah ke menu trade dan di sini langsung ada untuk melihat portofolio, account summary, order list seperti itu. Di sini sudah tersedia untuk Bapak Ibu order. Nah, kita balik aja di sini. Di sini ada new order Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan pembelian atau penjualan saham dan Bapak Ibu juga bisa memantau untuk saham-saham apa aja yang kira-kira Bapak Ibu punya di portofolio. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik aja, klik portofolio, account summary, order list itu sudah tersedia Bapak Ibu.
Nah, misalnya di sini saya ingin menjual saham Zing ya, Bapak Ibu ya, atau Elsa. Nah, caranya gampang banget. Nah, ketika Bapak Ibu mengetik sahamnya, saham Elsa, dan klik action-nya itu sell, maka akan berubah Bapak Ibu untuk jumlah lotnya yang Bapak Ibu sesuai miliki. Misalnya di sini saya punya saham Zing, maka langsung terlampir jumlah lot yang saya miliki. Nah, tapi balik lagi saya ingin menjual Elsa. Nah, seperti ini caranya Bapak Ibu. Jadi di sini price-nya 382. Di sini di harga bid ya. Jadi coba saya masukkan. Saya langsung confirm di sini. Nah, statusnya menjadi open Bapak Ibu. Nah, statusnya menjadi open. Dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengamen maupun withdraw itu caranya juga gampang. Bisa klik kanan di sini untuk menggunakan web ya, atau apa namanya, untuk menggunakan web atau desktop itu sama aja kurang lebih. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan amen. Misalnya Bapak Ibu tadi mau jualnya satu lot ya, misalnya menjadi dua lot seperti itu. Coba saya naikkan dulu harganya. Di sini ya. Di sini. Oke, di sini kalau misalnya ke reject juga ada notifikasinya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada average holding. Nah, saya coba jual lagi ya Bapak Ibu ya untuk saham Elsa-nya. Nah, sedangkan Elsa itu saya cuma punya satu lot Bapak Ibu. Nah, tadi saya input dua lot seperti itu ya. Yang berarti saya tidak memiliki saham Elsa lebih dari satu lot. Maka di order list saya ini menjadi reject. Nah, contohnya misalnya saya punya saham Zing ya. Misalnya saya jual untuk mengamen ya. Saya punya saham Zing seperti itu. Saya ingin menjual saya ingin menjual di satu lot dulu. Nah, di sini statusnya open. Nah, ketika saya amen, kan ketika saya masih punya tiga ya Bapak Ibu ya. Ketika saya masih punya dua karena saya di sini mengantri satu lot. Nah, kalau misalnya saya tambahin lagi jadi dua, ketika amen di sini, nah, kondisinya. Oke, kalau misalnya kita menaikkan, kita juga harus menaikkan harganya Bapak Ibu. Tapi di sini harga zinc-nya itu 50 ya bid dan overnya. Jadi coba misalnya kayak saya dari tiga lot ya. Misalnya saya di sini saya withdraw dulu. Oke, saya withdraw dulu. Nah, misalnya saya ingin menjual 3 lot ya. Nah, di sini saya open statusnya. Nah, dari tiga lot saya kurangin aja deh. Tadi mungkin karena ah saya komen di sini. Nah, statusnya open seperti ini Bapak Ibu. Jadi aman itu untuk merubah harga maupun jumlah lot ya Bapak Ibu ya. Dan di sini Bapak Ibu bisa melakukan secara mudah di aplikasi web seperti itu. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat action-nya ya. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan pembelian atau penjualan, Bapak Ibu bisa memfilter untuk action-nya. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat juga untuk memfilter kira-kira Bapak Ibu ingin melihat status apa. Misalnya statusnya masih open, status yang partial match. Nah, kalau partial match itu jadi ketika Bapak Ibu membeli saham seperti itu, yang match itu misalnya dari 10 lot itu 5 lot yang sudah match ya. Nah, maka 5 lotnya itu tersisanya itu masih open. Nah, itu yang disebut partial match Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat status yang open ya. Sebentar. Yang reject. Nah, di sini kan ada open muncul, yang tadi terreject harusnya muncul ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau open muncul, dan kalau misalnya mau dibalikin lagi ke semuanya, tentunya bisa ya. Kalau seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan, dan di sini misalnya saya Bapak Ibu melihat untuk status withdraw, nah tertampil seperti ini. Nah, itu untuk menu di menu trade ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita geser sebelahnya di sini ada order info Bapak Ibu. Jadi di sini ada order search yang Bapak Ibu bisa melihat activity dari transaksi Bapak Ibu, misalnya berapa bulan terakhir atau berapa minggu terakhir. Nah, caranya juga gampang. Bapak Ibu bisa filter atau misalnya mau setting tanggalnya dari tanggal berapa seperti itu ya, hingga tuh-nya itu sampai tanggal berapa. Nah, misalnya tanggal terakhir hari ini, nah di sini Bapak Ibu bisa melihat. Nah, untuk melihat sahamnya juga Bapak Ibu bisa mengklik simbolnya di sini ya, misalnya nanti yang keluar munculnya saham Zing saja seperti itu. Dan kalau misalnya di sini ada order ID, Bapak Ibu bisa melihat atau
klik dari atau copy order ID-nya tersebut. Nah, kurang lebih something-nya seperti ini ya yang tertampil. Nah, itu untuk order info, dan di sini ada menu transaksi ya Bapak Ibu ya. Di sini ada equity, dan di sini ada menu withdraw Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini saya akan menceritakan sedikit Bapak Ibu untuk menu cash withdraw ya. Jadi kalau menu cash withdraw ini Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana, dan dananya akan masuk di hari yang sama Bapak Ibu, dan di dana FDN ke rekening tabungan. Nah, caranya Bapak Ibu juga harus mengingat nih jam-jam berapa ketika Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana. Misalnya, saya di sini mau narik sebesar 100.000 ya. Saya saatnya di sini, saya klik yes. Nah, di sini statusnya pending Bapak Ibu sebesar 100.000. Karena cut off time kita Bapak Ibu untuk di CGS itu, CGS CIMB itu di jam 9.30. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan penarikan di atas jam 9.30, maka status penarikannya itu menjadi pending dan itu akan diproses di keesokan harinya seperti itu. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu menginput penarikan dana sebelum jam 9.30, maka dana akan masuk di hari yang sama Bapak Ibu. Jadi perlu dicatat juga nih. Kami sarankan Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana pada pukul 8 pagi hingga 9.30, maka dananya akan masuk di hari yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika di atas 9.30, maka statusnya menjadi pending dan nanti diprosesnya di hari bursa selanjutnya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada menu report ya Bapak Ibu ya. Di sini ada portfolio web report. Nah, nanti itu terlampirkan untuk menu trade confirmation atau client statement, dan menu terbaru juga ya Bapak Ibu ya, mungkin yang di sini sudah jadi nasabah, sudah mengikuti kelas pasti untuk nasabah ya, itu ada fitur SSS warrant dan red issue seperti itu. Nah, itu untuk menu report Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada menu code ya, terlampir untuk saham-saham apa aja yang Bapak Ibu ingin pantau, seperti chartnya, running trade untuk saham tersebut ya. Misalnya di sini saham BBCA ya tertampil running trade-nya BBCA saja, tidak tertampil untuk keseluruhan saham seperti itu ya. Di sini ada DP price dan DP order ya Bapak Ibu. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa men-search sahamnya kira-kira mau rubah menjadi saham apa. Nah, kalau misalnya merubah saham, Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Misalnya ada Telkom, ada Bumi. Nah, ini langsung terganti untuk semua tampilannya sesuai dengan Bapak Ibu klik sahamnya seperti itu. Nah, di sini juga ada company profile juga ya. Di sini ada saham Bumi, Bapak Ibu, yang tadi kita sudah klik. Di sini ada laporan keuangan atau financial report seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada menu top stock ya. Ini terlampir untuk top gainers dan top loser Bapak Ibu. Jadi untuk ini per hari ini ya. Kalau misalnya top gainers itu ada SDBC, dan untuk top loser itu ada MGLV ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari aktivitas tertinggi dari lots dan frekuensi, di situ ada Bumi dan Telkom untuk frekuensi, dan untuk value-nya itu dari segi dana ya BBCA yang tertinggi Bapak Ibu untuk aktivitas dari buy value-nya seperti itu. Di sini juga ada menu heat map, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pengguna aplikasi lama sebelumnya, kita sudah sediakan juga menu heat map di aplikasi terbaru. Dan di sini yang nggak kalah menariknya, Bapak Ibu, yang kita nggak lupa untuk menyampaikannya, di sini bisa mengganti tema gelap dan tema terang. Nah, ini highlight kita, karena di aplikasi lama tuh nggak bisa mengubah tampilan temanya seperti itu. Nah, ini berlaku untuk aplikasi web atau web trading dan aplikasi mobile dari iOS dan Android. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu untuk tampilan ini ya Bapak Ibu ya, tampilan web trade, dan mungkin saya langsung stop share terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan. Karena sudah ada beberapa nih pertanyaan yang sudah masuk. Oke, pertanyaan pertama itu ada Ibu Rati ya. Siang Pak. Terima kasih. Manfaatnya banget Pak Aji, sangat sangat bersemangat sekali sampai seret. Semoga bisa cuan kalau udah invest saham di CIMB ya. Oke, terima kasih Bu Rati, dan tadi sudah ini ya dibawakan oleh Mas Haji untuk materinya. Lalu pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Galuh ya. Selamat sore, Pak Wisnu, kalau di desktop Mac bisa nggak? Untuk web trading bisa Pak Galuh, tapi kalau misalnya untuk aplikasi untuk Mac tuh nggak bisa ya. Belum tersedia Pak Galuh. Jadi kalau misalnya Pak Galuh sudah jadi nasabah kita dan menggunakan aplikasi terbaru, sudah bisa untuk menggunakan aplikasi web. Dan pastikan kami rekomendasikan untuk menggunakan Google Chrome atau Mozilla
untuk bisa lebih mensupport untuk aplikasi atau web trading kita, seperti itu Pak Galuh. Jadi bisa Pak untuk desktop Mac-nya untuk misalnya menggunakan web trading seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Risma Mayora ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara melihat bid order book saham pada CGS. Nah, bid ordernya itu tadi sudah tersedia ya di menu market ini ada bid ordernya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa melihat untuk bid order dari saham tersebut. Tadi kita sudah tampilkan untuk menu market watch-nya ya Bu Risma ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bid order book-nya itu sudah tersedia. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Teddy. Pak Wisnu mau izin bertanya, apakah menu pada web apps sama persis dengan mobile app? Jadi nggak sepenuhnya sama ya Pak Teddy ya. Jadi ada beberapa mungkin kalau misalnya menggunakan aplikasi mobile itu kan lebih disimpel ya Pak ya. Mungkin untuk interface-nya mungkin lebih mirip. Tetapi kalau misalnya menu-menunya tuh mungkin nggak semuanya sama Pak Teddy. Misalnya contoh kayak kita lihat tampilan chart itu di aplikasi web dan desktop itu bisa sampai maksimum dari pergerakan saham tersebut. Tetapi kalau misalnya di aplikasi mobile itu cuma sampai history chart-nya itu sampai maksimum 2 tahun seperti itu. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya di aplikasi mobile itu belum tersedia Pak untuk financial report atau laporan keuangan. Tetapi kalau misalnya di aplikasi web itu sudah tersedia. Nah, mungkin di situ ada beberapa yang tidak ditampilkan atau dikondisikan kalau misalnya mobil app itu khusus yang pengguna cepat, Pak. Jadi belum belum tentu semuanya ada di aplikasi mobile, di aplikasi web ke mobile itu belum ada, Pak. Jadi tampilan interface-nya mirip, tetapi untuk semua menunya itu belum belum bisa disamakan seperti itu, Pak Teddy. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Risma Mayora untuk aplikasi mobile. Untuk aplikasi mobile itu juga sebenarnya bid offer itu di menu trade sudah ada Bu Risma. Itu bid offer-nya udah kelihatan untuk bid order book-nya. Jadi ketika Bu Risma itu mungkin saya tampilkan untuk PPT mobile ya. Karena di sini saya menggunakan laptop. Tunggu sebentar. Bentar, saya screen terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat Bu Risma, jadi di sini bid dan offer-nya ya Bapak Ibu ya. Bu Risma ya. Jadi Bu Risma bisa langsung lihat aja di sini di aplikasi Android. Kalau ini aplikasi Android, jadi bisa klik di tanda panah arah ini, nanti itu langsung ada harga-harganya berserta untuk jumlah lotnya atau bid offer ya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung klik trade di sini dan nanti langsung diarahkan seperti menu untuk order book seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk sale juga kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu ingin melakukan penjualan atau pembelian ketika menggunakan aplikasi kami seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya oleh Pak Teddy, untuk web aplikasi apakah bisa pakai browser Safari Pak Wisnu? Bisa Pak, untuk menggunakan browser Safari itu bisa. Dan kalau misalnya Bapak menggunakan Google Chrome dan Mozilla itu juga bisa Pak. Jadi kalau misalnya mungkin pengguna iOS seperti itu ya, pengguna iOS atau Mac atau produk-produknya Apple, itu bisa menggunakan browser Safari seperti itu. Dan pastikan juga untuk jaringannya stabil ya Pak ketika menggunakan aplikasi kami. Karena mungkin kalau misalnya kurang stabil seperti itu ya, kayak running trade itu kan bergerak secara cepat Pak Teddy. Jadi pastikan jaringan di rumah atau Bapak Ibu yang join pada siang hari ini, pastikan jaringannya stabil ketika bertransaksi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Apakah sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya, dan sudah terjawab semua untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Terima kasih untuk Bu Risma Mayora, Bapak Teddy, dan Bapak Galuh ya sudah mengikuti kelas pasti dan sudah menanyakan untuk diskusi bersama kami di kelas pasti pada siang hari ini.
Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti kelas pasti selanjutnya ya, yang kita akan adakan setiap minggunya Bapak Ibu, dan tentunya bisa cek aja langsung di website kami di cgscmb.co.id, dan nanti Bapak Ibu bisa klik jelajah dan kelas edukasi, itu terlampir untuk kelas-kelas edukasi kita yang nanti kita mempunyai pembahasan yang menarik lainnya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti paham investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa Bapak Ibu di kelas pasti selanjutnya, dan tetap semangat berinvestasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Thank you Bapak Ibu semua.